Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deananda Putri dengan NIM 24031131401. Pada video ini saya akan membahas mengenai analisis data diskrit dan visualisasi menggunakan bar chart dalam penyajian data statistik. Nah, kita masuk ke tujuan dari pembahasan video pada kali ini adalah untuk memahami apa itu data diskrit, bagaimana penyajiannya, serta bagaimana bar chart digunakan untuk memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, dalam ilmu statistika ini, data memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari suatu fenomena. Data sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data kontinu dan data diskrit. Fokus pembahasan saya pada kali ini adalah data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung dan berbentuk bilangan bulat. Nah, seiring berkembangannya data dalam jumlah besar atau bisa kita kenal dengan big data, diperlukan cara penyajian yang efektif. Salah satunya melalui visualisasi data seperti bar chart yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian data diskrit. Apa itu data diskrit? Nah, data diskrit itu adalah data yang diperoleh dari proses menghitung dan tidak dapat berupa pecahan. Kita masuk ke contohnya, itu ada misalnya jumlah siswa dalam kelas, jumlah kendaraan, jumlah pasien, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri data diskrit ini ada berbentuk bilangan bulat, nilainya terbatas, tidak memiliki nilai di antara dua angka. Nah, itu dia ciri-ciri data diskrit. Selanjutnya kita masuk ke distribusi data diskrit. Nah, apa sih distribusi data diskrit itu? Nah, distribusi data diskrit ini digunakan untuk menggambarkan peluang suatu kejadian. Beberapa jenis distribusi yang umum digunakan yaitu ada distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi geometrik. Distribusi ini membantu memahami pola dan kemungkinan suatu kejadian dalam data. Selanjutnya, pengertian bar chart. Apa sih bar chart itu? Nah, bar chart itu adalah grafik yang digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Nah, setiap kategorinya ditampilkan dalam bentuk batang, di mana tinggi batang menunjukkan nilai data. Ada beberapa keunggulan dari bar chart ini seperti mudah dibaca, sederhana, dan memudahkan perbandingan. Selanjutnya kita masuk ke apa sih jenis-jenis bar chart itu? Nah, terdapat beberapa jenis bar chart, yaitu bar chart vertikal, horizontal, group bar chart, stack bar chart. Nah, pemilihan jenis bar chart ini disesuaikan dengan kebutuhan analisis data. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Contoh data yang digunakan yaitu kelas A 30 siswa, kelas B 25 siswa, kelas C 28 siswa, dan kelas D 32 siswa. Nah, data kemudian disusun dalam tabel frekuensi dan dianalisis secara deskriptif. Nah, hasil dan analisis dari data tersebut diperoleh nilai maksimumnya itu ada 32, nilai minimumnya itu 25, rata-rata 28,75. Nah, hasil menunjukkan bahwa jumlah siswa antar kelas relatif merata. Nah, melalui bar chart ini kita dapat mengetahui perbedaan antar kelas dapat terlihat dengan lebih jelas tanpa harus membaca angka satu persatu. Nah, bar chart ini sangat membantu dalam memperjelas perbandingan data, mempercepat pemahaman, mempermudah interpretasi. Selain itu, penggunaan software seperti R dan Python membuat proses visualisasi menjadi lebih efisien. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari video kali ini yaitu data diskrit merupakan data berbentuk bilangan bulat hasil perhitungan. Bar chart merupakan metode visualisasi yang efektif. Visualisasi data membantu dalam memahami informasi secara cepat dan jelas. Demikian penjelasan dari saya. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami data diskrit dan visualisasi menggunakan bar chart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.